Pinjam ya, bentar. Dari sini bisa nggak? Kita akan belajar tentang statistika. Kita akan belajar tentang statistika. Statistika itu yang kemarin apa? Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data ya, mulai dari pengolahan data, pengumpulan sampai akhirnya diolah datanya. Nah, si statistikanya ini ilmu tentang statistik gitu kan ya. Yang pertama kali dibahas itu ya karena statistika itu selalu isinya ngebahas tentang data. Kita definisikan dulu datanya. Data itu adalah apa? Informasi. Alkhabir cuma Agis aja, Gis. Charles, Agis, Banyu ada nggak Banyu? Banyu Vidi, Gis. Banyu Vidi. Udah pulang. Banyu. Sama. Data itu apa? Informasi. Diperoleh dengan apa? Tidak ngobrol. Kalau ngobrol mending di luar aja. Karena Bunda mau ngajar tambahan buat yang umum. Jadi data itu apa tadi? Informasi. Gimana cara diperolehnya? Observasi dan sebagainya. Nah, tapi yang kita bahas bukan ke proses pengumpulan datanya. Itu mah biasanya di sosiologi, di bahasa Indonesia itu ada ya. Tapi kalau di matematika lebih ke pengolahan datanya, analisis datanya. Apa aja yang harus dilakukan? Kita definisikan dulu bahwa data itu ada jenisnya ada dua ya. Data kualitatif sama data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa? Yang sifatnya numerik. Kualitatif itu sifatnya non numerik. Deskripsi. Contohnya apa dong? Kasih contoh. Apa contohnya? Apa contohnya? Kualitatif jurnal rasa makanan warna pun warna kegantengan bun warna bun Warna apa kan? warna-warni warna baju Warna rambut. Atau ini sih lebih tepatnya ukuran baju XL, tapi ini ukuran bajunya bukan dalam bentuk angka ya. Ukuran bajunya dari M sampai S sampai XXL sampai gitu. Terus apa lagi ya kualitatif? Pokoknya yang sifatnya deskripsi aja. Apa? kegantengan bun Nama siswa, gender gender, ya jenis suami ya. Numerik, kalau numerik dia baru deh. Numerik usia misal, berat badan, suhu, terus apa lagi? Jarak, waktu. Nah, tapi si kuantitatif terbagi lagi jadi dua ya. Apa namanya? Diskrit dan continuous. diskrit itu yang dia bisa di count gitu, bisa di count. Gimana ya? Dibilang tuh maksudnya dihitung. Dan dia pasti jumlah laki-laki di kelas Albani, 1, 2, jumlah loker di kelas Albani, jumlah apel atau jumlah handphone di keranjang ini. Jadi dia ada keterangannya juga dia di mana dan bisa dihitung. Kalau misalnya yang sifatnya kontinu itu biasanya dalam rentang tertentu yang bisa diukur. Contohnya apa? Panjang waktu. Tapi ini juga nggak bisa kalau kamu bilang panjang pensil Canon, itu mah udah terlalu jelas. Kenapa?
Jadi tadi kalau semisal count itu kalau di script itu kayak gimana sih? Kamu kenapa tiba-tiba? Ya, maksudnya kalau itu bisa sih, tapi oke, attention. Tapi bisa sih, misal panjang pensil kanan juga karena pensilnya ada beberapa, itu bisa ditulis rentangnya misal dari 1 sampai 20 cm dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya panjang pen-tab ini udah jelas gitu. Pokoknya atau gini, jarak bulan ke bumi misal. Itu kan udah jelas. Meskipun itu angkanya besar sekali. Jadi bukan continue itu. Tapi kalau misalnya jarak perjalanan kereta api Bandung misalnya, itu continue karena ada data yang banyak beda-beda. Jadi yang bisa disajikan dalam rentang, yang bisa diukur, yang datanya banyak, itu biasanya dia continue. Tinggi badan, panjang lintasan lari misal, atau waktu lari misal kayak gitu. Gitu ya. Nah itu dia continue. Jadi kalau discrete itu biasanya yang bisa di counting, dibilang. Bener dia. Ketawa tuh karena kamu aneh ya. Iya bener. Tiba-tiba. Ya kan kita nggak tahu. Ya. Berikutnya, data itu terbagi dua juga. Ada data tunggal, ada data tunggal itu benar-benar dia tuh satuan detail. Misal ya, apa tuh ya? Waktu misal, apa ya? Atau jangan waktu deh, tinggi badan misal. Ada Fatir tinggi badan 170 misalnya. Terus dia 171 misalnya kayak gitu. Bunda 168 kayak gitu ya. Nah, tapi kalau data kelompok masih data tunggal yang banyak itu dikelompokkan dalam rentang tertentu. Biar apa? Biar lebih singkat tulisannya. Data tunggal kalau datanya banyak atau dia banyak dipatakin kayak gini. Koma-komaan. Banyak, terlalu banyak. Jadi buat merangkum yang data tunggal itu kita kelompokkan. Pengelompokannya kan bisa pakai stem and leaf ya. Tapi kan kalian jadi kerja 2 kali, bikin stem and leaf dulu baru lebih baik langsung aja pakai aturan yang Stargest. Apa yang harus dilakukan ketika punya data tunggal harus diubah ke data kelompok. Yang pertama itu jangkauan itu apa? Range. Jangkauan, range, selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Cari itu dulu. Yang kedua apa yang dicari? Banyak kelas. Banyak kelas. Banyak kelasnya gimana? Rumusnya 1 tambah 3,3 log n. Nanti biasanya di soalnya dikasih tahu log n-nya berapa. Nilai log n gitu ya. 3,3 log n. Nah, nanti buat menghitung panjang kelasnya, ini rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Ini J, ini K, ini C. Jadi ini jangkauan dibagi banyak kelas. Misal kalian bingung, ini tuh maksudnya kayak gimana? Semisal ya, di banyak datanya itu kayak ada 40. Berarti apa yang harus dilakukan? Dihitung 1 tambah 3,3 log 40. Nanti Bunda kasih tahu log 40-nya adalah 1,65. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Dikali dengan ini. 1 tambah 3,3 dikali dengan 1,6. Hitung dulu perkaliannya, baru dijumlahkan dengan 1. Ini panjang kelas. Itu jadi ngubah data tunggal ke data kelompok. Cobain ya. 163, 171, 174, 181, 169, 166, 174, 178, 180, 181,
bisa belajar gitu kan, nanti dikasih tahu. Apa yang pertama harus kalian lakukan tadi? Hitung jangkauan dan kerjain jangkauannya, tulis di depan berapa. Gimana cara nyari jangkauan? Ekspansinya berapa? Oh, tulis. Ini. Sebenarnya apa ya, kalau kalian bertanya pun ini ada kan kuis. Dan sebenarnya kalian nggak boleh pilih-pilih materi gitu. Misal Bunda nggak ada di kuis, mau nanya di SAT. Jadi pemahaman kalian harus menyeluruh. Kalau di kuis Bunda nyuruh bikin histogram, misal di SAT Bunda bisa jadi kalian harus baca si tabelnya. Bisa jadi nyari min-nya, nyari rata-rata, nyari median, modus dari si data kelompok. Jadi tergantung capaian yang mau Bunda ambil dari kalian tuh apa. Jadi pemahamannya tetap harus kompleks. Misal sekarang nggak ada disuruh bikin kayak gini, nanti di SAT ada misalnya gitu. Berapa? Segitu. Ini yang paling tingginya berapa emang? 183. Kurangnya paling kecil siapa? Oke, terus. Oke, boleh. Thank you duduk. Banyak kelas. Banyak kelas. Ayo kerjain. Agis. Coba banyak kelas. Kan guys. Ini data. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian butuhkan ketika mencari banyak kelas? N-nya berapa? Nah, kalian jangan di count 1, 2, 3. Kalian mulailah belajar mengelompokkan sesuatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3. 1, 2, 3, 4. 8 tambah 21. 9. Sopis itu. Log 29-nya. Log 29-nya 1,46. Ambil kursi aja ya, Swiss. Ambil kursi. 1,46. Nanti kalian di kuliah ada kayak gini di ITB namanya tutorial. Tutorial gitu. Habis dari mana kalian berdua? Blognya tuh apa? Diapain guys? Blognya berapa? Ini berarti kan sisa kali 30 menit ini kali. Oke, mention nih. Diapain 33 dengan tadi si lognya 1,46 diapain? 3,3-nya dikali 1,46. Bantuin atau kalian juga ngalihin. 5,8 habis. Titik aja titik. Dikali 5,8 Tulis aja dulu, tulis 1,33 kali. Ya, sama kaliin. 4,8 lagi. Coba gedein dikit. Setelah itu kan nentuin banyak kelas ya. Udah banyak kelas ya. Sekarang berarti panjang kelasnya. Berarti Bawa kursi
angka di belakang koma pun biasanya kalau yang 4,81 lagi. Berapa? 4,81. Gimana cara kalian menghitung ini di desimalnya? 3,3 Udah ditambah 1? Udah. kali 1,65. Kamu kaliin dulu bilangan bulatnya. 3 kali 65-nya berapa? Jadi kali 29 ya. Atau gini deh, 3,3 tuh gini kan? 3,3 tuh 33/10 ya. Yang ini 165/100. Nah, so kaliin 3 kali 165 nanti bagi 1000. 4,895. Udah, berapa itu? 5,81. Apa yang harus kalian lakukan setelah tahu udah itu 5,81? Ini pun dibagi. Y-nya tadi berapa Dani? 22. Terus yang kedua banyak kelasnya berapa? 5,81. Apa yang harus kalian lakukan? Dibagi benar. Buletin. C-nya ini gimana? 22 dibagi 8. Berapa ini? 22 bagi 6. 3,6. Oh iya. Ini 18 ditambah 18 bagi 6 tambah sisanya berapa? 4/6 ya? Jadi ini 3, 3,6 sekian ya bulatkan. Jadi sebenarnya mau dia kecil tetap dibulatin ke atas kan? Ya soal itu bikin berarti ini rentangnya 4, ini 6. Jadi gimana? Data terkecil mulainya dari data terkecil. Jadi data terkecilnya apa? Kalau ini misal tinggi badan, Yang banyak tulisan kemarin aku. ini frekuensi. Nanti harus dibikin tabel ya. Bunda nggak terima ya kalau kalian cuma gini doang ya. Berarti kalau katanya itu setiap koma itu bulatkan ke atas. Berapa ini data terkecilnya? 161. 161 kalau 4 sampai siapa? 165. 161. 163 Bunda. 2, 3, 4. 164. 165 sampai 1678. 9. 8. 169 sampai 172. 73 sampai 176. 179. 180. pas ada 81 sampai 185. benar kan ini teh? Nah, benar kan ada 6 kelas ya? Tinggal hitung frekuensinya sama kalian aja ya. Frekuensi lihat dari 161 sampai 164 siapa aja yang memenuhi 161 sampai 164 ini oke. 16 166, 166. Yang gak deh. 22. udah doang. Ya, Bu. Nah, kegunaan pakai stem and lift karena udah berurutan enaknya. Udah gitu ya. Bisa nggak ini bikin? Bener. Tambahan nih. Oke, itu tentang data tunggal dan data kelompok. Kita kemana dulu ya? Mending ke sajian data dulu ya. Penyajian data. Nah itu teh tadi salah satu penyajian data. Jadi kalau yang tunggal apa aja yang paling basicnya ya tabel. Tabelnya teh
udah ke bawah. Ini juga, tapi ada yang ke bawah. Ini kelompok. Gitu ya? Ini apa? Kelompok. Tuh, meskipun dia ke samping ya. Jadi nggak ada patokan, dia bisa sifatnya bentuknya horizontal, bisa dia vertikal, bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau dari tabel sih yang harus kalian tahu, kalau dari data tunggal ya ini datanya, ini frekuensinya, ini jumlahnya kalian cari sendiri, jumlahnya berapa dijumlahin sih kalian. Ini data ke XI. XI-nya di sini bukan nilai tengah, tapi data ke ada yang mau ditanyain nggak dari tabel? Biasanya sebenarnya kalau dari sajian data tuh kalian disuruh nyari persentase gitu. Misal ya, ini nilai 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 2, 4, 1. Ditanya, misal ini teh apa ya yang jumlahnya 2, 3, 4, 5? Jumlah buku misal yang dimiliki oleh kelas Albani, misal yang punya 2 buku 1 orang, punya 3 buku 2 orang, 4 buku 4 orang, 5 buku 1 orang. Misal benda tanya persentase yang punya bukunya kurang dari 4, berapa orang? Gimana ngitung persentasenya? Kurang dari 4 berapa? Kurang dari 4 berapa orang? 3. Kurang dari sini. 4 ini termasuk nggak? 3 dibagi banyak datanya berapa? Kalau persentase. Jadi ini data yang diketahui dibagi banyak data kali 100% kalau persentase. Apa ini? 3 dibagi berapa total datanya? 8 kali 100%. Yaitu mainnya kayak jelek. Gitu ya. Bisa ini hitung persentase. Hitung rata-rata dari sini bisa. Hitung rata-rata dari sini gimana rata-ratanya? Nanti kita lanjut ke yang itu nanti. Sekarang diagram dulu, diagram itu sama. Diagramnya biasanya ada diagram garis. Kalau garis ya kayak gini, misal kayak gitu. Sama, misal diketahui titik-titiknya. Nanti dari sini bisa disuruh nyari rata-ratanya. Berarti kalau rata-ratanya ya titik-titik ini dijumlahin, dikaliin frekuensinya. Kalau diagram batang dia bentuknya gini. Sama ini juga. Nanti kalian harus menjumlahkan, mengalihkan si misal ini X ke Y, X ke 1 dikali frekuensi ke 1, X ke 2 dikali frekuensi ke 2. Kalau ngitung persentase ya sama, caranya sama. Terus diagram lingkaran yang harus kalian jadi concern. So, dengerin Bunda, tidak ada yang ngobrol. Diagram lingkaran itu bukan nyari persentasenya kadang-kadang. Tapi ya bisa juga ditanyakannya persentase. Jadi ada 2 yang diketahui orangnya, sama diketahui persennya atau derajatnya. Kalau diketahui orangnya gimana caranya? Misal apa ya, misal 90 derajat aja ya. Ini diketahui orangnya ada 30 orang. Gimana cara nyari persentasenya? Anggaplah kita nggak tahu itu ke 90%, 25%. Gimana cara nyari persentasenya? Kalau diketahui orangnya. Berarti kalau persen gini kan, banyak orang dibagi banyak data dikali 100%. Sama sebenarnya rumusnya, tapi ini buat nyari persentase. Sekarang kalau nyari diketahuinya persentasenya, atau kita udah tahu ini persentasenya itu 25%,
derajat. Jadi ini X orang yang diketahui banyak data kali 360 derajat. Misal yang diketahuinya lagi-lagi ini 90 derajat dan orangnya 30. Ya gimana masukin 90 sama dengan 30 orang. Dari orangnya kita nggak tahu totalnya. Sama, ini pindah ke sini, tukar posisinya. Karena ini ke sini jadi perkalian, yang 90 ke bawah jadi pembagian kan? Jadi ini M sama dengan 30 kali 90 derajat kali 60. Ini disyarat jadi sama hasilnya ya kan? Ini tuh kan gini. Kalau misalnya diketahuinya teh bukan orangnya, diketahui derajatnya sama total orangnya ada 180. Gimana ngitungnya? Berarti yang ditanya orangnya. Di sini si derajatnya diketahui 360 derajat sama dengan banyak orangnya ditanyain, tapi total orangnya 180 kali pengalinya 360 derajat. Cuma salah ini 90. 90 itu yang ini data yang diketahui. Terus kumaha nya tuker apa ya ditukar? Pindahin yang kita nggak butuhin. Kita butuh X doang di sini, sisa X doang. Jadi kumaha tuh? Ini pindah menjadi perkalian. Ini pindah jadi bagian. Ya kan? Karena ada perkalian itu tak? Kan lama ya kalau kita harus pakai ini kedua ruas kaliin 180, kedua ruas bagi 360 boleh kalau kayak gitu. Kedua ruas kali 180. Ini kan coret-coret. Kan? Kedua ruas bagi 360. Coret-coret. Jadi ini sisa X aja. Yang ini gimana? Ini nolnya boleh coret salah satu. Derajatnya hilang juga kecoret. Terus sederhanain. Bisa dibagi 9, 36 bisa. Ini 1, ini 4. So, 180 bagi 4 berapa? Jadi orangnya 45. Itu jadi ini rumusnya yang harus hafal. Tinggal tergantung yang diketahuinya aja. So kalian apa yang mau ditanyain dari lingkaran ini? Dari ini dari SMP. Udah aman, lanjut boleh. Kalian mau tambahan tahu? Bunda mau ngulang-ngulang 5 kali juga bisa jawabin. Bunda, kalau yang aku masih bingung kan itu tuh diketahui orangnya tuh keseluruhan orangnya apa gimana pun maksudnya. Terus caranya Tergantung. Misal kayak tadi diketahuinya 30 orang, tapi hanya yang warna biru ini. Yang warna hijau ini kita nggak tahu. Warna hitam ini kita nggak tahu. Yang diketahuinya cuma yang merah 30 orang. Sama derajatnya diketahui. Nah, bisa pakai masukin berarti yang diketahuinya derajat yang si derajat ini sama banyak orangnya. Kalau N mah kan total semua. Biasanya nggak akan ada di dalam. Dia pasti di luar dideskripsikan semua. kalau yang di bawah tuh berarti nyari kalau yang diketahui keseluruhan orangnya kan. Ini yang diketahui keseluruhan orangnya. Tapi orang misal ini tuh yang suka nyanyi misal, yang suka nyanyinya nggak diketahui, tapi total orang siswanya diketahui 180. Ini baru pakai. Jadi ini teh nyari persentase nyanyi, ini nyari derajat nyanyi. Kalau N ini, X ini berarti banyak yang nyanyi, N itu banyak total datanya. Ada lagi yang mau ditanyain kan dari Rika? Kenapa kan? Kalau misalnya ada 2 data, misalnya yang itu 90 derajat terus ada 45 derajat itu bisa. Mata lamun kieu, ini diketahui 90 derajat, ini 95 derajat yang suka bola. Yang ditanya nyata yang gak suka apa-apa. Berapa orang mata? Diketahui banyak orangnya teh 80 kumaha? 180 sok kumaha? Yang ditanyanya yang gak suka apa-apa, banyak orangnya diketahui 180. Gimana cara nyarinya?
Apa yang diketahui? N-nya diketahui. Derajatnya Bun. Derajat si yang gak suka apa-apa diketahui. Yang derajat yang suka bola sama nyanyi Bun. Nah, terus yang gak suka apa-apa gimana? Kan berarti kita kosong. Dengerin Bunda lihat. Informasinya kalian cuma tahu total orangnya. Ada 180. Tapi kamu tahu nggak derajat si yang gak suka apa-apa berapa? Belum tahu ya. Terus si X-nya belum tahu justru ditanyain. N-nya 180 dikali karena ini konteksnya derajat kali 360 derajat. Berarti kamu butuh siapa kalau mau nyari X? Siapa yang masih kolom kosong? Masih kosong informasinya. Ya jumlah orang jumlah derajat yang nggak suka apa-apa, ya kan? Sok cari yang derajat nggak suka apa-apanya berapa? Ya, karena ini satu lingkaran itu 360, ini diketahui 90, ini 45, ya dikurangi, sisanya berapa? Berapa? 35. Hitung Banyu, 360 kurang 90 berapa Banyu? 360 kurang 90 berapa? Sebenarnya rumus sana expert 200 kurang tepat 270 kurangi 45 Lazan, berapa Lazan? Hah? expert kali N. 225. Berarti ini tadi ketahui 225 derajat sama dengan X kali dibagi 180 kali 360 derajat. Gitu ya. Terus gimana? Yang dibutuhkannya X doang. Kita hilangkan 180-nya. Semua ruas kali 180. Kita bagi semua ruasnya dengan 360. Ini dibagi 360, ini habis. Jadi yang kanan sisa X aja. Yang ini kalian hitung lah. Ini ada derajatnya habis tuh dibagi 180 kali 225 dibagi 360. Soalnya Bun. Enggak, ini gampang kok. So, harus dikaliin dulu. Lihat ini yang bisa dibagi. Berapa? 1. Ini 225 bagi 2. Ya. Orang dia. Nah, ini kalau karena udah tidak pilih-pilih angka, jadi angkanya setengah. Kalian jangan bingung kalau ini, mungkin kalian bingung karena apa ya? Karena ini tampak rumit perhitungannya ya. Tapi sebenarnya enggak kok. Kalau kalian jagain pakai diagram lingkaran harusnya bisa. Bahkan ini tuh konsep persentase ada dari SD. Kalian kalau bingung karena hanya menyimak dan gak nyoba sendiri di buku. Ada yang mau ditanyain nggak dari diagram lingkaran? Bunda. Kalau yang rumus X persen per 100% kali N tuh bedanya sama yang itu apa ya, Bunda? Sama nih attention. Ada rumusnya teh buat nyari X, ya kan? Buat nyari banyak orangnya sama dengan adalah X persen X persen atau si persentasenya dibagi 100% 100% kali N. dikali banyak siswa. Ya ini kan manipulasi rumus dari yang ini. So, bisa ngebentuk ini gimana? Ya ini teh kedua ruasnya nih dari sini P sama dengan X dibagi N kali 100%. Ini kan tadi yang awal kita pelajari. Kenapa bisa jadi kayak gini yang Bunda ajarin? Karena ini waktu itu kenapa kita ambil rumus ini? Karena kebanyakan yang ditanyanya itu jumlah orangnya, bukan persentasenya. Kalau nyari orang gimana? Ya kedua ruas ini dikali N. Ini habis. Kedua ruas dibagi 100%. Ini habis. Jadi ini sisa X. Sebelah kanannya persentase yang diketahui dibagi 100% kali N sama aja. Ini namanya manipulasi rumus. Kalau itu nyari apa, Bu? Kalau yang jadi Kira-kira X ini apa tadi? jumlah data. Orangnya. Kalau jumlah datanya. Coba kalian bikin definisi sendiri atuh. Jangan nunggu Bunda yang kasih keterangan.
tanyain dari diagram lingkaran. So, ini kira-kira nyari apa kalau yang ini? Persentasenya? Kalian jangan ngapalin rumus banyak-banyak, satu aja. Ini tuh sama rumusnya. Ini tuh sama rumusnya dengan ini, hanya konteksnya aja yang berbeda. Dia derajat sama dia persen. Yang atas itu sama dengan yang bawah ini, tergantung yang ditanyain. Makanya udah aja satu rumusnya, tinggal masukin nilai yang diketahui. Sekarang Bunda mau tanya, kalian tahu rumus persegi panjang luasnya? Apa luas persegi panjang? Emang kalau Bunda nulis lebarnya sama dengan luas dibagi P, beda maknanya? Sama. Tergantung yang ditanyain aja. Tapi kalau Bunda nggak mau bikin rumus ini boleh nggak? Boleh. Tapi tetap yang ditanyainnya lebar ya kamu tinggal masukin luas persegi panjangnya misal 40, panjangnya diketahui 10, berarti lebarnya berapa? Jadi kalian potretnya setelah dimasukin semua ke rumus yang sama, satu aja rumusnya yang harus kalian ingat. Daripada Bunda kudu ngotak-ngatik, kalau ditanya lebar rumusnya jadi gimana ya? Jadi lebar sama dengan luas kali panjang, karena salah kalian konsepnya. Daripada kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain dari diagram lingkaran? Cukup. Sekarang step and leaf ya. Step and leaf. Step and leaf itu apa sih? Ya batang dan daun. Dia itu hanya memisahkan digit pertama dengan digit paling akhir. Jadi dia tuh cuma misahin digit satu, digit pertama sama digit terakhir. Biar apa? Biar enak aja dilihatnya. Biar nggak terlalu besar angkanya kelihatannya. Contoh dari yang atas nih, dari yang ini, mata bikin step and leaf. Ini kan ratusan ya. Kalau ratusan ambil yang digit pertamanya juga 2 aja. Berapa aja berarti? 11 yang paling kecil, siapa aja? 1, 3, 17, siapa aja? Kosong. No. Oh, 6 ada 8. Terus? Ada 6 pun, ada 7, ada 6, ada 8, ada 7, ada 8. 7-nya ada 2, 7-nya ada 2, 6-nya juga ada 2. 8-nya ada 2, Bu. 8-nya ada 9 ada 1, Bu. satu lagi mana? Itu pun. Itu pun 9. Di atas itu 68 pun. Nah, gitu ya. Terus yang 17 ada siapa aja? Ada no. No bun. Nol pun ada 0, 1, 3. 3. Duanya ada 2 pun. Banyak 3. Duanya 3 pun. 3-nya ada 2 pun. 3-nya ada 4. 4-nya ada 2. 5. 1. 6-nya 2. 7-nya 2. 3. 7-nya 2. 8. 1. Bisa ya? Perhatikan. Bisa. Kalian jangan ngobrol, percuma ikut umpahan. Nah, kayak gini step and leaf. Tapi dari step and leaf banyak yang bisa ditanyain. Total data. Cuma kalian hitung total datanya itu, ya seberapa. Kenapa Bun nggak mempertimbangkan ini? Karena kan sebenarnya ini tuh udah digit pertama, udah include ke dalam itu. Kalau ditanya banyak data, jadinya ada berapa? Ini berapa ini? 9. Terus yang ini kelompokin 5, 19, 20, 23,
176. Kalau kayak gitu berarti tak ayam modus. Berarti nggak ada modus dia, modusnya lebih dari satu. Kalau dua namanya bimodal, kalau lebih dari dua kayaknya berarti nggak ada modusnya karena sama, berarti nggak ada data terbanyak. Jarang biasanya. Tidak ada modus jawabannya. Yes. Lebih dari dua. Kalau dua ya sebutin 3 sama 6. Tapi ingat ini tuh modusnya bukan 3, 2, 6, bukan. Apa tuh? 172, 173, 176 gitu. Sekarang Bunda nanya, jangkauannya berapa? Jangkauannya di mana? Data terbesar 183 kurangi 16. Gitu ya, bisa ya? Beda. Oke, attention. Sekarang, kalau ditanya rata-rata, gimana kalian? Ya, dihitung satu-satu. 161 tambah 163, ya kan? Nah, tapi tadi Rado tuh ngasih ide. Rado nih, ini tuh kan sebenarnya maknanya 160 kan? Ya kan? Nah, jadi caranya tuh karena ini adalah ratusan, sebetulnya 160 dikali ini banyaknya ada 9. Baru deh ditambah si jumlahnya ini, dijumlahkan semua. Atau kalau kalian mau satu-satu boleh. Konsep yang Rado ini tuh apa? Ini konsep sama kayak kalau kalian misal 60, misal ini nih, yang ini. Ini berarti gimana ini? 180 dikali 3. Ya, 180 kali 3 tambah 1 tambah 3. dijumlahin 0 tambah 1 tambah 3. Sama hasilnya berapa ini? Kalau dihitung 118 kali 3 berapa? 24 berapa? 18 kali 3 berapa? Coba ya, kalau pakai konsep biasa attention. Ini tuh berarti gimana? 180 tambah 181 tambah 183 dibagi. Enggak. Cuman ngitung doang kan? Jumlah doang. Berapa ini? 180-nya dulu yang dihitung, baru satuannya. Karena 180-nya sama, jadi dikali 3. Itu konsepnya sama. Nyari median gimana? Cari letaknya dulu. Ini karena banyak datanya tadi. Berapa banyak datanya? 29. Berarti N plus 1 bagi 2 berapa? 30 bagi 2? Nah, cari data ke 15. Ini kan 9 sampai sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 nya di sini. Bukan 3. 173. Udah ya? Itu step and lead. Udah selesai step and lead. Terakhir dulu ya. Kita cuma sampai sajian data tunggal dulu. Box plot. And kalian ada yang belum paham step and lead? Selama ini kalian ngobrol. Udah berarti mendingan nentuin yang wajib ya. Jangan lagi ada yang terlibat ya. Saya yang Bunda nggak panggil buat tambahan, jangan ikut berarti ya nanti minggu depan. Soalnya jadinya ngobrol. Mendingan yang wajib biar dikitan, jadi terpantau sama Bunda. Sekarang kalau kalian ngobrol mah percuma, atau nggak ngobrol main HP, misalkan percuma jadinya. Sama Bunda juga kayak kalian meluangkan waktu. So, gimana ini box plot and wishcar? Tadi yang semantik ngerti nggak? Ya udah Bunda kasih contoh aja lah sebelum ke sini. Jadi ini. Ini nggak ada ya? Pegang ini sendiri kan nggak?
ini yang ditanyanya modus dan Bunda udah pernah kasih, nggak apa-apa lah. Sok. Bunda bakal nanya. Kinan, modusnya siapa? Jadi stand and live ini. Berapa modusnya? Berapa? Berapa? 65. 65 tuh yang mana berarti ini? Ada berapa data itu 65? Sekarang kalau Bunda tanya ke kalian, 65 ada berapa data? 1. Banyak gak? Jadi ini yang paling banyaknya ini, tapi bukan modusnya 8 karena di sini ada digit pertamanya 7. Bisa? Ya, makanya kalau Bunda tanya, bisa? Gak bisa, jawabannya gak bisa. Jangan bilang bisa, tapi gak bisa. Sok sekarang Bunda tanya mediannya. Sabin, kerjain ke depan mediannya. Sambil ya, akan rata-ratanya kerjain ke depan. Kita maksudnya 14 head kan? Farel tentuin N-nya berapa? Tulis di depan. Oh, biar rata-rata. Berarti ditambah 10 pasti semuanya. Harus hitung satu-satu. Yang tadi kan 100. Kisah dua kan? Cuman ini total sama ya. Wakil 1 akan Kayaknya kayak ini kayaknya Maya. Bisa sih pakai cara itu sih bisa. Jadi sebenarnya baris 1 berapa sih? Nanti ditambah sama lagi. Gimana sih tadi teh? Jumlah data. 4. Bukan jumlah data, banyak data. 4 kali 1. Ini kan L-nya tuh kan di bawahnya ya. Cara nentuinnya gimana? Ini berapa? Yang meluket yang namanya itu apa? Itu nggak ada begini. Iya, ini kan nggak ada itu. Ada datanya nggak? Lihat sampai di HP dia. Teman-teman, sobat tuh ya, sambil dibahas. Padahal lo lagi bingung, jumlah data tuh totalin frekuensi atau apa? Kalian harus ngeh ya, kalau Bunda nanya jumlah data sama banyak data. Banyak data itu apa? N. Kalau jumlah data, jumlahin semua datanya, ya kan? Sigma FI kalau jumlah data. Kalau sigma FI baru deh itu N. Nah, iya kumaha nyari banyak data nak? Kumaha iya banyak data nak? Ya itu, berarti datanya ada berapa banyak? Perhatikan semua. Datanya hitung ada berapa banyak? Ini berapa? 1, Ini berapa segini? 3. 3. Ini tuh kan berarti 41 kan kalau diuraikan? Ini
Coba tanya. Tapi yang dijumlahin ini kan? Gimana sih? Ya kan ini tapi dijumlahin semua. Tapi di sini bilangnya tanya. Bunda, tapi kalau yang di cara untuk ukuran pemusatan data kelompok yang median itu Bun, kan ada N/2 nya Bunda. Kan L tambah C N/2. Oh kalau data kelompok mah ditambah N nya. Yang N kan kata Bunda kalau banyak data mah dihitung, kalau jumlah mah ditambah semua kan Bun, jumlah data mah. Tapi di sini mah Bun, kalau nyari median di data kelompok mah kan L tambah C N/2 Bunda. Si N-nya mah ditambah dijumlahin semua Bunda. N-nya kan banyak data Bunda. N banyak. Iya, N itu jumlah frekuensi kan. Jumlah frekuensi itu banyak data karena dia kalau diuraikan dihitung ada berapa banyak datanya, bukan jumlah si datanya dijumlah. Oh, ngerti. Ini juga sama, ini dijumlahkan frekuensi. Jadi yang dijumlahin frekuensinya. Itu kan Banyak data itu jumlah dari frekuensi. itu kan frekuensinya di sini. Kan awalnya tuh Ini tuh frekuensinya, frekuensinya itu 14 semuanya. Ini tuh frekuensinya ditambah. Jadi ini tuh banyak datanya ada segini. Kalau dalam data kelompok. Attention! Sekiranya kalian bingung hitung rata-rata, kenapa sih nggak diuraikan aja 41 tambah 52 tambah 57 tambah 58 tambah bagi total datanya tadi berapa? 11. Oh mau pakai cara yang nado, potret dulu di sini di sebelahnya misal nanti. Kalian berarti ini teh, ini mah nggak harus dihitung kan? Cuma satu Ini banyak datanya. frekuensinya pokoknya. Ya, kan dicek. Ini kan Ya ini gimana cara ngitungnya? 5 kali 3 50 bukan 5. 50 kali 3 tambah. Ini jumlahnya ada berapa satuannya? enggak ada interval nggak sih? Jadi berapa? 1. 167 Nggak ada interval itu. Itu. Yang ini Kita berapa? mau nyari data interval kalau 60 kali 5 2 tambah 66. Langsung aja tuh kalau sedikit mah. Berapa ini? 31 Yang ini nih banyak 70 kali berapa banyak data ini? 29 Kali 5 tambah 39 29. Berapa tuh? 300 379. Ini berarti 80 tambah 80. Mana ini mah? 160 pokoknya itu mah nyari data. Ini 95. Baru dia jumlahin semuanya. Bagi 14. oh bener Pak Jadi itu tuh ini tuh jadi banyak datanya sih, banyak data ya, banyak data. Itu banyak datanya ada 9. Kalau ini kenapa ditambah semua karena dalam ini tuh banyak. Enggak, maksudnya 14 sorry 14 itu kan jauh ini tuh kenapa ditambah semua karena dalam apa skinnya banyak. Iya, kan juga dari ini. Tapi nilai frekuensi bingung lagi. Nilai tengah ya ini. Ntar coba lihat N tuh di sini berapa totalnya. Ditambahin. Enggak. 13 tuh dari mana? Apa dibagi berapa? Attention dah ya, ini materi terakhir hari ini. Jadi tolong pastikan kalian paham ya. Terus ini median. Yang apa tinggal hitung kan ya? Yang median sekarang, median. Median itu apa yang harus dilakukan pertama kali? Dari belakangnya N plus 1 bagi 2, N plus 1 bagi 2 teh 15 bagi 2 15 bagi 2 14 tambah 1 bagi 2. Jadi berapa? 7,5 teh berarti antara data ke-7 dan data ke-8 bagi 2 gitu kan? Data ke-7 nya siapa kalau dilihat dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 70 sama data ke-8 nya 5. Jadi 70 tambah Bentar, aku jadi 70 bingung lagi. lagi. Itu gimana Sabin? Gitu nggak? ya Bon Jadi berapa? 72, bisa ya? Udah kayak gitu. Sama mau dari dari data diagram
kalau itu kita Tanggung 6 menit lagi, Bunda bahas dulu yang belum dipelajarinya. Perhatikan. Ini teh kita baru sampai step active. Yang belum dipelajari box plot and mission. Terus di data kelompoknya ada apa yang belum dipelajari? Histogram. Penyajiannya hanya histogram. Tapi kita belum explore lebih tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada siapa aja? Nih, kalian bikin tabel sendiri, bikin rumusnya, cari contoh soalnya, gimana cara ngitung kalau buat tunggal, nyari min, nyari median, nyari modus. Jadi kalian teh gini, si kepala kalian teh harus selalu berpikir apa yang belum, terus runtutnya kayak gimana. Jadi belajar itu akan ngerti kalau si alurnya tuh jelas. Jadi kalian bikin kayak gini, makanya dulu mah sering banget orang-orang nyuruh tugas tuh bikin mind map. Ya karena biar kalian bisa ngejelasin apa yang kurang dari sini, apa yang harus dipelajari. Nah sekarang juga gini, Bunda kan ngejelasinnya rinci dan panjang. Coba kalian singkat. Data tunggal teh ada apa aja? Min, median, modus. I ke I, bebas yang ditanyainnya gimana, cari contoh soalnya. Buat data tunggal kayak gimana, desil ke I, persentil ke I, rumusnya kayak gimana. Kalau buat yang kelompok kayak gimana. Terus ada ukuran penyebaran data. Udah ada sebenarnya statistikanya segitu. Nanti kita lanjutin hari Rabu minggu depan. Ukuran penyebaran data itu kita cuma belajar yang tunggal. Yang pertama ada range tadi, jangkauan. Yang kedua hanya ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil apa rumusnya? 3 kurang 1. Terus ada simpangan kuartil, berarti ini setengah. Yang keempat, simpangan rata-rata. Kalian sekiranya terkendala di sini, ya cari latihan soalnya banyak. Kalian pernah googling nggak buat explore lebih mata pelajaran matematika? Jangan dikit-dikit bilang ini mah beda sama yang dipelajari Bunda, ini mah beda. Coba cari kesamaannya. Orang Bunda aja ngambil latihan soal dari mana sih? Dari internet sebagian. Nih lihat nih statistika aja ya. Ini Bunda nomor 1 sama 2. Ini Bunda iseng doang, bikin, gak nyari dari mana-mana. Nomor 3. Ini Bunda dari buku Pearson kalian. Pernah nggak explore di rumah? Yang nomor 4 sama 5, Bunda lihat di buku kalian, sok cari ada segera latihan soal namanya si Priyanka. Ini batas bawah dari kelas keempat. Ini Bunda ngambil datanya dari buku kalian juga. Pokoknya yang judulnya bahasa Inggris pasti dari buku kalian. Tapi tergantung Bunda nanyanya apa. Ini batas bawah Bunda pengen nanya aja. Soal di buku kalian belum tentu tentang ini. Yang ini Kakapo ini persis plek-tiplek Bunda ambil dari buku Pearson kalian. Beda, pakai bahasa Inggris di buku mah. Sekarang si Zainab juga ini Bunda ngambil dari buku Pearson kalian. Kenapa Bunda nggak belajar dari Pearson aja? Di Pearson itu detail pisan. Bunda ngasihnya sekarang yang umum dulu. Tapi so kalian buka exercise chapter yang exercise yang chapter 2 bagian satunya gampang. Cuma nanyain batas bawah, banyak kelas gitu-gitu doang. So cek gerak. Yang bagian 2-nya juga pokoknya kalian cek ada kesamaan yang bisa kalian cari contoh soalnya, ada juga yang memang Bunda nggak sedalam itu. Jadi yang Pearson tuh lebih dalam. Nilai D7 di sini ini juga sama, tapi Bunda nanyainnya nilai D7 padahal data maksudnya yang ditanyain di bukunya mah belum tentu itu, tapi Bunda ngambil datanya dari buku. Ini yang nomor 10 Bunda ngambil dari Math Cyber. Bunda udah pernah bilang kan Bunda ngambil soalnya dari Devantry sama
dan hasilnya dia bulat. Yang 18, 19 ini si Safi ini dari buku Pearson kalian. Nomor 20 Bunda cuma ngambil dari Google gambar box plot. Bunda cuma ngambil dari Google doang gambar box plot, tapi yang Bunda tanyain sih bahan kuartilnya. Box plotnya mah ini udah ada dari Google. Kalian cari aja box plot di buku kalian, ada tentang box plot. Kalian analisis, oh ini teh Q1, oh ini teh Q2 gitu. Ya. Oke, perhatikan. Sekarang kalau Bunda tanya 25% dari data itu nilai apa? 25% dari data Q1. Karena kan itu seperempat data. 75%? 30%? 40%? Kan persen? Atau desil 4 gitu ya. Bener tadi 25% kisah 25. Q1 tuh kan 1/4 kan? Itu ya. Jadi di statistika ini butuh sedikit analisis gitu. Dah, tuh 1% kita tutup. Nanti Bunda share ininya. Jangan lupa nanti teh kalian teh libur teh ya. Kan libur teh bisa 4 hari. Kalian malas belajar, 1 hari mah malas. Jangan kayak gitu belajarnya. Dari 4 hari ini minimal sejam yang kalian pakai belajar. Menurut kalian yang kalian tonton di COC Clash Champions, si Safira, Sandi, menurut kalian mereka leha-leha kah? Segitu dia si Safira juga nge-share cara belajar pakai Pomodoro kan? Pomodoro. Belajar 20 menit. Kan aturannya nggak saklek bisa ngikutin Safira. Kamu mau belajar 10 menit scrolling boleh buat pertama. Kamu mau belajar 30 menit 2 jam scrolling juga boleh. Tapi asal ada belajarnya sehari teh. Belajar itu beda dengan mengerjakan PR ya. Mengerjakan PR itu tugas tambahan dari guru biar kamu tuh terasah di rumah. Tapi kan kamu punya kendala masing-masing yang guru teh nggak begitu tahu sebetulnya. Yang kamu pelajari yang jadi kendala buat kamu. Gitu ya. Bunda. Ya, udah yuk. Terima kasih Bunda. Nis, Ade. Panji. Aku bantu satu deh, aku bantu. Spek Panji.